Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Arista. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu materi fisika, yaitu momen gaya. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, mengetahui konsep dasar momen gaya, yang kedua mengetahui persamaan matematis momen gaya, dan yang ketiga dapat menerapkan konsep dan persamaan matematis dari momen gaya. Nah, masuk ke momen gaya ya tadi. Momen gaya itu sering disebut sebagai torsi, simbolnya adalah tau seperti ini. Jadi momen gaya atau torsi itu apa? Momen gaya atau torsi itu adalah besaran yang menyebabkan benda itu berputar atau bergerak rotasi terhadap porosnya. Nah, misalkan ada sebuah benda begini ya, misalnya ini batang, dia akan bergerak berputar terhadap porosnya ini. Nah, batang ini kan dia punya panjang R ya. Ya, panjangnya kita simbolkan sebagai R ya, atau bisa kita sebut juga panjangnya ini adalah lengan gaya. Ketika kita ingin memutarkan batang ini, kita akan memerlukan sebuah gaya. Nah, gaya ini bisa berupa tarikan, kita tarik ke sana, atau dorongan dari atas sehingga dia bisa berputar terhadap porosnya seperti ini. Sehingga untuk memutarkan benda ini ada besaran yang mempengaruhinya tadi apa? Dia punya panjang dan gaya yang kita berikan. Maka dari itu momen gaya atau torsi persamaannya adalah gaya dikalikan R atau panjang lengan gayanya. Karena hanya komponen gaya gak lurus terhadap poros rotasi atau lengan gaya, sekali lagi hanya komponen gaya yang tegak lurus terhadap poros rotasi atau lengan gaya, ini ya porosnya dan ini lengan gaya. Nah, hanya gaya yang tegak lurus yang paling efektif menghasilkan gerakan berputar. Maka ketika ada gaya yang tidak tegak lurus dengan lengan gaya, misalnya ini kan diberikan gayanya miring ya, kita menariknya tuh miring, dia tidak tegak lurus dengan lengan gaya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menguraikan untuk mencari komponen gaya yang tegak lurus dengan lengan gaya. Nah, ketika ada gaya yang miring seperti ini, bagaimana menguraikannya? Kembali lagi seperti vektor. Kita uraikan di sumbu Y dan sumbu X seperti ini ya. Ketika di sumbu Y, ini komponen sumbu Y-nya dia tidak berhimpit dengan sudut di sini. Nah, karena tidak berhimpit dengan sudut, maka menggunakan sin, jadinya F sin alfa. Ketika di sumbu X dia berhimpit dengan sudut, sudutnya kan di sini ya, berhimpit dengan sudut, maka menggunakan cos, sehingga F cos alfa. Maka dari itu torsinya atau momen gayanya, tadi momen gaya itu kan F dikalikan R. F-nya kita cari yang tegak lurus. Di sini yang tegak lurus dengan lengan gaya adalah F sin alfa. Berarti F-nya kita ganti F sin alfa dikalikan dengan R atau panjang lengan gayanya. Nah, tau di sini itu momen gaya atau torsi ya tadi, satuannya Newton meter, F-nya itu gaya satuannya Newton, dan R-nya panjang lengan gaya satuannya meter. Di sini ada catatan teman-teman, bahwa ketika nanti bendanya atau batangnya ini bergerak searah jarum jam ke sana, maka kita beri tanda positif. Namun berkebalikan, ketika benda atau batangnya ini bergerak berlawanan arah jarum jam, kita beri tanda negatif. Gitu ya. Nah, agar lebih paham, kita bisa masuk ke latihan soal. Di sini diberikan soal, ada batang begitu. Di dalam batang itu ada beberapa titik. Ada titik A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing titik itu diberikan gaya. Ada gaya F1, F2, F3, F4, dan F5. Diketahui jika F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan F5, besarnya sama yaitu 20 Newton, dan panjang AB titik A sampai B sama dengan panjang BC sama dengan CD sama dengan DE juga sama 1,5 meter, maka berapa momen gaya yang ada di titik C? Nah, ketika ditanyakan seperti itu ya, di titik C itu berarti titik C-nya sebagai poros ya, sebagai poros. Nah, sekarang kita lihat di gambarnya ini. Ini gayanya kan tidak semuanya tegak lurus dengan lengan gaya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan tadi? Kita harus mencari komponen tegak lurusnya seperti itu.
gitu. Nah, yuk coba kita uraikan lagi. F1 sudah tegak lurus, jadi tidak perlu kita rubah. Yang titik B di F2, ini kan dia miring ya, berarti kita perlu cari komponen tegak lurusnya. Kita tarik ke sumbu Y dan sumbu X seperti ini. Nah, ini sama ini. Sumbu Y dan sumbu X. Di sumbu Y ini dia berhimpit dengan sudut. Tadi kalau berhimpit dengan sudut menggunakan cos kan ya. Nah, jadinya F2 cos alfa. Alfanya berapa? 37. Alfa kan sudut 37. Jadi dimasukin F2 cos 37. Yang di X berarti pakai sin. F2 sin alfa. Alfanya 37. Jadi F2 sin 37. Untuk di F3 dia sudah tegak lurus. Jadi biarkan saja. Di F4 kita perlu menguraikan lagi ya, karena dia miring ya. Berarti diuraikan di sumbu Y dan sumbu X seperti ini. Nah, sama. Di sumbu Y dan di sumbu X seperti ini. Y ini berhimpit dengan sudut, maka menggunakan cos. F4 cos alfa, alfanya 53 derajat, jadi F4 cos 53 derajat. Yang di sini, yang sumbu X dia tidak berhimpit dengan sudut, karena sudutnya di sini ya. Tidak berhimpit menggunakan sin, jadinya F4 sin alfa, alfanya 53 derajat. Dimasukkan F4 sin 53 derajat. Kemudian yang F5 dia sudah tegak lurus, jadi biarkan saja. Nah, untuk mengetahui besar momen gaya di titik C, ini kan ada beberapa gaya. Maka dari itu kita gunakan sigma, atau kita jumlahkan semua gaya-gaya yang bekerja di situ dengan porosnya, yaitu di titik C. Oke, sigma torsi ya jadinya ya. Kita menggunakan penjumlahan sigma torsi di sini berarti torsi 1 ditambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Tadi kan gayanya sampai 5 ya. Nah, torsi tadi persamaannya adalah F dikalikan R ya. Nah, di F1 ini dia sudah tegak lurus, maka dari itu tinggal kita masukkan aja F dikalikan R. Namun ada yang perlu kita perhatikan. Kita perlu memperhatikan arahnya, arah berputarnya. Lihat F1 di sini. Nah, titik C ini porosnya di titik C ini. Maka dia bergeraknya kemana? Dia kan bergeraknya tadi kan terhadap poros ya, berarti kan ke sana. Nah, kalau ke sana itu dia berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan tadi apa? Negatif, sehingga di sini kita beri tanda negatif. Lalu di F2 kan miring ya, berarti kita pakai yang komponen tegak lurus. Yang tegak lurus ini. Tegak lurus yang mana ya? Ini F2 cos 37 derajat. Sehingga F-nya kita ganti F2 cos 37 atau alfa dulu ya. 37 itu kan sudut alfanya. F2 cos alfa dikalikan R2. Sekarang perhatikan arahnya. Gayanya di sini yang kita berikan. Terus porosnya di sini. Sehingga bergeraknya kan ke sana. Nah, bergerak seperti ini dia searah dengan jarum jam. Maka dari itu tidak perlu ditambah tanda negatif karena dia positif ya. Lalu di F3 sudah tegak lurus, jadi tinggal kita memasukkan F3 dikalikan R3. Dia arahnya kemana? Kan dia sebagai pusat ya, pasti ya tidak mungkin negatif di pusat. Lalu di F4 itu tadi kan miring gayanya miring, jadi kita perlu menggunakan yang tegak lurus. Tadi yang tegak lurus kan ini ya. Nah, ini yang ini ya. Bergeraknya kan ke sana. Nah, kalau ke sana berarti satu arah dengan jarum jam. Satu arah berarti positif. Berarti kita tidak perlu menambah tanda negatif di sini. Nah, untuk F5 sudah tegak lurus, jadi tinggal kita masukkan F5 dikalikan R5. F5-nya kemana arahnya? Nah, gayanya di sini, porosnya di sini, berarti kan ke sana. Nah, kalau bergeraknya ke sana, berarti berlawanan arah jarum jam, maka kita beri tanda negatif juga di sini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan R-nya, yo coba. Minus F1 dikalikan R1. R1 itu kan di titik A ya, sedangkan porosnya di titik C, maka jaraknya AC, kan begitu. Lalu di R2 itu berada di titik D, porosnya di titik C, maka jaraknya BC. Terus R4 itu ada R3 dulu, R3
itu ada di titik C, porosnya juga di titik C, maka jaraknya 0. Kita tulis 0 langsung di sini. Terus untuk F4 itu di titik D, porosnya di titik C, maka jaraknya DC. Dan untuk F5 di titik E, ya kan, porosnya di titik C, maka jaraknya EC seperti ini. Nah, kita masukkan. Tadi kan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DE besarnya sama 1,5 semua ya. Nah, tinggal kita masukkan. Yuk. Tadi gayanya juga sama semua 20 Newton. Jadi minus 20 Newton kali AC. AC kan AB ditambah BC 1,5 ditambah 1,5 jadinya 3 meter. Kemudian F2 kan 20 Newton sama ya, tadi F-nya sama semua 20 Newton. Cos alfa. Cos alfanya berapa tadi? Yang F2 di sini 37 ya. Kita masukkan cos 37 dikalikan BC. BC-nya 1,5. Kemudian yang gaya ketiga tadi sudah ya, R-nya 0. Lalu F4 cos alfa, cosnya tadi 53 derajat ya kan, F-nya 20 dikalikan R-nya DC, jadi D sampai C itu 1,5, tinggal dimasukkan 1,5. Lalu untuk yang F5 20 ada minusnya, jadi minus 20 Newton dikalikan EC. EC itu kan ED ditambah DC, maka dari itu 1,5 tambah 1,5 jadinya 3 meter. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita hitung. Cos 37 derajat itu adalah 4/5. Kita masukkan. Lalu cos 53 derajat itu adalah 3/5. Nah, ini sebenarnya bisa kita coret ya. Seperti ini 4, ya kan? Nah, ini juga kita coret 4 juga. Nah, kita hitung. Minus 20 dikalikan 3 meter, minus 60 Newton meter. 4 kalikan 4, 16 dikalikan 1,5 jadinya 24 Newton meter. Ditambah 0 ya. Kenapa? Karena berapapun dikalikan 0, hasilnya 0. Oke. Kemudian 4 dikalikan 3, 12 dikalikan 1,5 meter, jadinya 18 Newton meter. Nah, ini ditambah, gini ya kalau dituliskan, ditambah minus 20 dikalikan 3, minus 60. Ini 60 meter. Nah, minus ketemu negatif jadinya negatif 60 Newton meter. Ketika kita hitung semua, ini jawabannya adalah minus 78 Newton meter. Arahnya kemana? Karena minus arahnya berlawanan jarum jam gitu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.